Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan sejarah. Hampir 200.000 lebih penduduk Timor Leste dan juga militer Indonesia harus kehilangan nyawa di negeri matahari terbit. Itulah konsekuensi dari perang, di mana harus berani membunuh dan siap dibunuh. Di edisi kali ini, CLTV Online akan membahas tentang salah satu saudara Perdana Menteri pertama dan juga Presiden kedua Timor Leste, Nicolau Lobato, yaitu Rogerio Tiago Lobato. Siapakah dia? Berikut ulasannya. Rogerio Tiago de Fatima Lobato lahir 25 Juli 1949. Adalah politikus dari Timor Leste dan anggota Partai Fretilin. Rogerio Lobato adalah putra Narciso Manuel Lobato dari Leorema Basar Tete dan Felismina Alves Lobato dari Makadiki, Watulari. Sang ayah meninggal pada 26 April 1976 di Leorema. Sang ibu terbunuh di Gunung Mobere, Laklobar pada Juli 1979. Kakek dari ibu Rogerio adalah Domingos da Costa Alves dari Samoro Soibada yang adalah seorang katekis di Watulari. Rogerio memiliki 12 saudara, tidak ada satupun yang masih hidup. Nicolau dos Reis Lobato, Antonio Bosco Lobato, Maria Francisca Cesaltina Alves Lobato, Januario do Carmo Alves Lobato, Domingos Cassiano Maria da Silva Lobato, Luis Francisco de Assunção Alves Lobato, Silvestre Lobato, Madalena de Canosa Alves Lobato, Elga Maria do Rosario Alves Lobato, José Bernardo Alves Lobato, Silvestre Agustino Alves Lobato, dan Elisa Maria Lobato. Perlu diingat bahwasanya saudara Rogerio Lobato yaitu Nicolau Lobato adalah Perdana Menteri di pemerintahan unilateral, Komandan Valentil dari tahun 1976 dan Presiden Timor Leste pada tahun 1978 sampai ia meninggal dalam perang melawan penjajah Indonesia. Sepupu muda dari Rogerio, yaitu Lucia Lobato, adalah dari 2007 hingga 2012 Menteri Kehakiman di pemerintahan Sanana Gusmao. Rogerio Lobato alumni dari Missão do Sagrado Coração de Jesus di Soibada. Dia di sekolah Colegio Nuno Alvares Pereira, kemudian dia datang ke seminari Nossa Senhora da Fatima di Dare, tetapi akhirnya pindah ke Liceu Francisco Machado. Pada akhir masa kolonial di bawah Portugal, Lobato pada waktu menjadi guru Latin dan petugas tertinggi asal Timor di pasukan kolonial. Sebagai perang saudara di Timor Leste pada tahun 1975 pecah, pemerintah kolonial Portugis mengirim dia sebagai utusan ke Aileu, di mana Fretilin telah menduduki kamp pelatihan militer. Akan tetapi dia berubah posisi dan mungkin bertanggung jawab atas kenyataan bahwa sebagian besar tentara kelahiran Timor bergabung dengan Fretilin. Untuk waktu yang singkat, Lobato menjadi Komandan Valentil dan Menteri Pertahanan pemerintahan Fretilin yang memproklamasikan kemerdekaan Timor Timur pada tahun 1975. Hanya beberapa hari setelah dimulainya invasi besar-besaran Indonesia ke Timur Timur pada tanggal 7 Desember 1975, ia pergi ke luar negeri untuk mencari dukungan untuk Timur Timur. Para wakil menteri mengambil alih pelayanannya. Rogerio Lobato menghabiskan waktu pendudukan di luar negeri, termasuk di Kuba, Tiongkok, Vietnam, dan Polisario. Ia menerima pelatihan militer. Lobato sempat sebentar dengan Khmer Merah di Kamboja pada tahun 1978 sebelum pindah ke Angola. Di sana ia menjalani hukuman penjara 4 tahun sejak 1983 karena penyeludupan berliang. Pada Oktober 2000, Lobato kembali dari Portugal ke Timur Timur dalam kampanye untuk pemilihan Parlemen Timor Leste 2001. Lobato dipromosikan dengan prestise sebagai komandan pertama Valentil dan terutama veteran perjuangan kebebasan.
Banyak pejuang Valentil yang belum dilantik ke dalam pasukan pertahanan Timor Leste yang baru dibentuk dan karena itu menganggur dan tanpa prospek. Lobato menjanjikan konsep barunya untuk perawatannya. Pada musim semi 2002, Lobato mendirikan Asociación dos Antiguos Combatentes Valentil sebagai yang ketiga bersama dengan dua asosiasi veteran lainnya. Pada Mei 2002, Lobato mengorganisir pawai ribuan veteran Valentil ke Dili. Resmi untuk perayaan kemerdekaan, tetapi jelas sebagai tanda kedudukan kekuasaannya. Pada 20 Mei, Lobato dilantik menjadi Menteri Dalam Negeri pertama. Kemudian pada tahun 2003, Menteri Dalam Negeri di bawah Perdana Menteri Mar'i Al-Katiri. Dia berada di bawah yurisdiksi pemerintahan daerah dan polisi. Dalam perjalanan krisis Timor Leste 2006, ia harus mengundurkan diri, serta Menteri Pertahanan Roque Rodriguez pada tanggal 1 Juni 2006. Pada 8 Juni muncul tuduhan bahwa Lobato telah mempersenjatai warga sipil atas nama Al-Katiri untuk menyerang lawan politik. Televisi ABC Australia melaporkan bahwa kelompok itu terdiri dari 30 orang dengan 200 senapan serbu dilengkapi amunisi, 2 kendaraan dan seragam. Komandan milisi ini, Kolonel Ray Laws, bersaksi bahwa mereka memiliki misi untuk membunuh semua prajurit pemberontak. Namun setelah mereka kehilangan 5 orang dalam pertempuran di Dili, mereka menyadari bahwa mempersenjatai penduduk sipil menyebabkan pertumpahan darah dan kematian di kedua belah pihak. Pada tanggal 21 Juni, Lobato ditangkap dan dimasukkan ke dalam tahanan rumah. Meskipun Perdana Menteri Al-Katiri tidak dapat membuktikan keterlibatannya, dia akhirnya harus mengundurkan diri pada tanggal 26 Juni karena tekanan publik. Pada tanggal 7 Maret 2007, mantan Menteri Lobato diadili setelah gugatan bersama dengan 3 orang yang dituduh bersama Eusebio Salsina, Francisco Xavier, dan Marcos Piedadi Labadain. Dihukum 7,5 tahun penjara karena pembunuhan dan pemindahan senjata secara ilegal. Pada tanggal 8 Agustus 2007, karena masalah dengan prostat dan jantung, Lobato diberi izin untuk meninggalkan penjara untuk pemeriksaan medis setelah sertifikat medis. Tetapi setelah ini ia pergi dengan keluarganya ke Bandara Internasional Presiden Nicola Lobato dan naik Learjet yang disediakan pemerintah Kuwait. Pesawat ini awalnya membantah izin keberangkatannya. Sebagai proposal kompromi, Menteri Kehakiman Lucia Lobato menyarankan agar Rogero pergi ke Malaysia bersama istri dan anggota keluarga lainnya untuk pergi perawatan medis. Jika 2 anak kecil dari pasangan di Timor Timur tetap tinggal, secara harfiah sebagai jaminan bahwa Rogero akan kembali. Seluruh keluarga berada di papan pesawat sampai hari berikutnya. Jaksa Agung Longinus Monteiro akhirnya menyetujui keberangkatan. Ini dibenarkan oleh hak konstitusional untuk perawatan medis. Pemerintah tidak dapat merevisi keputusan pengadilan yang kompeten dengan mengacu pada independensi peradilan. Lucia Lobato karenanya dikritik di depan umum pada tanggal 21 Agustus. Rogerio Lobato dioperasikan di Kuala Lumpur. Setelah itu ia hidup di Bali. Pada kesempatan Hari Kemerdekaan ke-6 pada 20 Mei 2008, Presiden Jose Ramos Horta mengumumkan bahwa ia akan memotong hukuman penjara Lobato sebanyak 3/4. Pengumuman itu menimbulkan kritik keras di media nasional dan internasional. Menteri Kehakiman Lucia Lobato berpendapat bahwa amnesti hanya dapat diucapkan oleh parlemen. Perdana Menteri Sanana Guzmão hanya
ingin memberinya pengurangan hukuman penjara selama 3 bulan. Akhirnya kalimat itu dikurangi menjadi setengah waktu dengan perilaku yang baik di penjara sebagai alasan secara keseluruhan. Lobato hanya menghabiskan 5 bulan dalam tahanan. Pada tanggal 26 Mei 2010, Lobato kembali ke Timur Timur. Dia tidak harus masuk penjara lagi. Pada bulan Oktober 2011, Lobato mengatakan dia merasa seperti kambing hitam yang diperlakukan tidak adil. Pada tanggal 30 November 2011, Lobato mengatakan ingin berkompetisi dalam pemilihan umum Presiden Timor Leste 2012. Sebagai kandidat independen, ia akhirnya menerima 3,49% dari penilaian. Berikut adalah jabatan-jabatan yang pernah diterima oleh seorang Rogerio Lobato, yaitu 1. Panglima Valintil 1975, Menteri Pertahanan di Timor Leste 1975, Menteri Dalam Negeri Timor Leste 2002-2006. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan kepada teman, keluarga, dan lain-lain agar mereka tidak kehilangan informasi terbaru dan terpercaya lainnya di Sentur Leste TV Online. Salam Sentur Leste TV Online.